Kondisinya tuh aku ngerasa mengalami meeting hangover gitu. Jadi setelah rapat selesai itu kita merasakan dampak negatifnya. 27% ngerasa bosan, kehilangan antusiasme untuk menghadapi pekerjaan selanjutnya gitu kan. 36% curhat ke rekan kerja, tapi curhatnya ini kadang memberikan efek yang negatif dan hampir setengahnya ngerasa hubungan sosial dengan rekan kerja. Nah, jadi si mas-mas ini ditanya sama atasannya, "Gimana, kerjanya udah selesai belum ya?" Gitu kan. Terus dia jawab kayak, "Gimana mau selesai, orang tiap hari saya tuh diajak meeting 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 dan meeting." Tapi kita nggak akan ngebahas si mas-mas ini, tapi kita bakal ngebahas apa yang dialami sama si mas-mas ini. Sebelum itu, aku mau kasih pertanyaan terlebih dahulu sama teman-teman. Apakah pernah teman-teman tuh setelah rapat ngerasain malah kayak capek banget gitu kan, dan nggak bisa langsung kerja atau mood-nya jadi jelek? Oke, baik teman-teman, kalau ngerasain pernah, berarti teman-teman itu sedang mengalami meeting hangover ini. Aku tuh pernah beberapa kali kayak tiap dari pagi, siang, sore, full isinya meeting, dan dari Senin sampai Jumat, isinya selalu ada agenda meeting, dan aku ketika selesai meeting ngerasa kayak, duh kok pusing banget ya, gitu kan, susah mencerna apa yang terjadi gitu, dan aku buka laptop tuh aku nggak bisa langsung kerja gitu kan, malah bengong dulu gitu kan, terus kalaupun langsung kerja aku bingung mau ngerjain apa yang dulu gitu kan. Nah, itu ternyata kondisinya tuh aku ngerasa mengalami meeting hangover gitu. Jadi setelah rapat selesai itu kita merasakan dampak negatifnya, baik mulai dari frustasi gitu kan, terus kehilangan fokus sampai nggak produktif seharian, dan ternyata aku tidak sendirian teman-teman, dan kita tuh semua tidak sendirian. Apa sih meeting hangover? Meeting hangover ini adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan konsekuensi emosional, psikologis, dan kognitif yang terjadi setelah rapat selesai. Jadi menurut artikel di sini, meeting hangover itu menyebabkan satu, kelelahan mental dan emosional, terus dua, sulit kembali fokus pada pekerjaan setelahnya, tiga, menurunnya produktivitas, dan keempat, bahkan dapat mempengaruhi hubungan sosial dengan rekan kerja kita. Nah, dari survei 5.000 karyawan, ada 28% bilang mereka mengalami dampak negatif yang berkepanjangan setelah rapat yang buruk. Yang pertama itu ada 28% mengatakan bahwa rapat itu berdampak negatif berkepanjangan, dan 47% ngerasa bosan, kehilangan antusiasme untuk menghadapi pekerjaan selanjutnya gitu kan. 36% curhat ke rekan kerja, tapi curhatnya ini kadang memberikan efek yang negatif, dan hampir setengahnya ngerasa hubungan sosial dengan rekan kerjanya terganggu. Jadi efeknya tuh bisa berlangsung selama 2 jam atau bahkan lebih, bahkan bisa dibawa pulang, bahkan bisa sampai ada yang kebawa mimpi gitu kan terkait meeting ini gitu. Terus, nah, data menarik dari penelitian ini lebih mengerucut lagi, tadi 5.000 sekarang ke 200 pekerja dari berbagai bidang yang dimintai pendapat. Nah, yang pertama itu ngerasa perasaan setelah rapat, terus tingkat energi, fokus kerja. Nah, hasilnya itu semakin banyak si rapat, semakin tingkat kelelahannya tuh semakin tinggi. Terus yang kedua, efek meeting hangover ini bisa bertahan sampai berjam-jam, produktivitas kita tuh semakin menurun gitu. Data menariknya ada hasilnya, yaitu 62% partisipan mengatakan bahwa mereka tuh sulit banget menyelesaikan pekerjaan setelah meeting, dan 55% ngerasa emosinya jadi tidak stabil gitu, jadi labil kan, dan 40% ngerasa membutuhkan waktu untuk recovery gitu selama 30 menit. Terus, kenapa sih meeting hangover ini bisa terjadi? Jadi artikel HBR ini mencatat 6 penyebab utama meeting hangover. Yang pertama, topiknya tuh tidak relevan. Jadi topik tidak relevan di sini adalah peserta tuh nggak ngerti mengapa mereka diundang di meeting tersebut. Yang kedua, 59% nggak ada agenda atau tujuan yang jelas. Nggak ada agenda dan tujuan yang jelas di sini, yaitu rapatnya tuh ngalor ngidul, terus nggak ada arah. Yang pertama misalkan kayak ngebahas A, tiba-tiba ngebahas ke huruf J atau yang lainnya gitu kan. Jadi benar-benar nggak ada tujuannya, terus ngalor ngidul kebanyakan gitu kan. Yang ketiga yaitu manajemen waktu yang buruk, yang rapatnya molor, terlalu panjang, bahkan tabrakan dengan agenda-agenda lain. Yang keempat ini nggak ada hasil yang bisa ditindaklanjuti. Jadi setelah keluar dari meeting tuh ada sebuah pertanyaan, lalu saya harus ngapain ya gitu. Yang kelima ini partisipasi tidak merata, jadi hanya segelintir orang yang aktif berbicara, dan yang terakhir yaitu fasilitasi tidak efektif. Jadi hanya pemimpin itu nggak mampu mengarahi si rapatnya itu untuk berdiskusi. Jadi ada juga nih di si artikel ini, kalau ada seseorang yang hadir gitu kan, peserta rapat hadir, tapi dia tuh nggak duduk diem selama lebih dari 1 jam, tapi nggak ngapa-ngapain gitu, nggak dimintain pendapat ataupun diskusi gitu. Jadi dia tuh ngerasa waktunya tuh terbuang sia-sia. Selanjutnya, lalu dampaknya seperti apa? Yang pertama, dampaknya itu yang menyebabkan sulit mengambil keputusan gitu, menurunkan kreativitas dan kemampuan inovasi, menyebabkan disengagement, hadir secara fisik tapi tidak fokus secara mental, dan meningkatkan risiko burnout dan kejenuhan bekerja. Untungnya di
Artikel tersebut tuh memberikan strategi mencegah meeting hangover. Yang pertama yaitu fasilitasi, jangan dominasi. Maksud di sini yaitu libatkan semua orang. Jadi si pemimpin itu melibatkan semua orang, bahkan kalau perlu adain polling interaktif atau agenda bergilir untuk memimpin si meeting tersebut. Nah, ini tuh bagus banget terutama yang virtual agar mereka tuh tidak menghilang dari balik layar ya gitu kan. Nah, yang pilih peserta dengan ketat. Ini kan meeting ya, bukan seminar, jadi nggak semua harus orang hadir, cukup beberapa stakeholder inti aja yang hadir, hasilnya ya udah bisa diinformasikan melalui email ataupun melalui grup. Yang ketiga, jadikan agenda ini sebuah pertanyaan. Alih-alih kita nanyain update si A, B, C, lebih baik kita tanyain gimana nih program si A ini dampaknya seperti apa, terus kalaupun ada solusinya seperti apa. Jadi mengarahkan ke forum diskusi jadinya si meeting tersebut. Dan yang keempat, atur durasi sesuai kebutuhan. Jadi nggak usah saklek mangkreng gitu tuh, harus kayak 2 jam, 3 jam meeting hari ini gitu. Tapi buat per poinnya aja, misalkan poin 1 kita bakalan ngebahas 30 menit terkait hal ini, poin 2 20 menit. Jadi benar-benar sedetail itu terkait meeting hal ini untuk untuk efektif di meeting tersebut. Yang kelima, tuntut akuntabilitas. Jadi setelah rapat itu tindak lanjutnya harus jelas, siapa melakukan apa dan kapan. Jadi kayak dikasih tanggung jawab aja kali ya dari setiap pesertanya, oh kamu harus melakukan ini dan selesaikan kayak gitu deh untuk nextnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana, ya udah, kalau udah terlanjur ya udah ambil jeda, tarik nafas, terus duduk tenang, reset mental kita yang tadinya dari mode diskusi meeting, ya udah kita riset jadi mode individu gitu. Nah, yang kedua, ganti suasana, pindah ruangan, ngopi, atau bikin spaghetti gitu kan, atau jalan keluar sebentar gitu. Nah, yang ketiga, ubah curhat jadi refleksi. Yang tadinya kita curhat kayak pas keluar dari tempat meeting, aduh gue sebel banget nih sama ini, tapi lebih baik kayak, kenapa ya tadi meeting tuh kayak gitu, gimana ya caranya, jadi lebih kayak reflektif aja, refleksi gitu kan terkait meeting ini gitu. Jadi solusinya rapat itu bisa menjadi energi positif dan menjadi alat yang powerful jika dilakukan dengan agenda yang jelas, fasilitasi yang inklusif, waktu yang efisien, akuntabilitas yang tegas gitu. Yuk mulai dari diri kita, rapat bukan sekedar hadir dan bicara, tapi soal menciptakan ruang kolaborasi yang sehat dan efektif.